Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang kita nanti-nanti, yang kita harapkan, yakni bulan Ramadan, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan berjumpa dengannya. Kita senantiasa terus melanjutkan doa kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Sebagaimana kebiasaan para salaf, 6 bulan sebelum mereka bertemu dengan bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan 6 bulan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima seluruh amal-amal kebaikan yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Ini kebiasaan para salaf. Jadi meskipun tinggal beberapa hari lagi, senantiasa kita terus berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum kita bertemu dengan sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita impi-impikan, pasti di sana ada yang namanya persiapan. Ya. Jalankan dalam perkara akhirat, perkara yang begitu penting. Ya. Dalam perkara dunia saja, yang manfaatnya terkadang hanya terbatas di dunia, kita mempersiapkan segala sesuatu semaksimal mungkin untuk berjumpa, bertemu, menyambut orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang kita dambakan, orang-orang yang kita harapkan. Ya. Jadi apalagi dalam urusan akhirat.
Apalagi bulan ini adalah bulan yang mewakili keutamaan bulan-bulan yang lain. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Di dalamnya waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bulan di mana Allah Jalla Jalaluhu membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Ketika Allah Jalla Jalaluhu memudahkan langkah seorang mukmin, seorang muslim untuk melakukan ketaatan. Dan ketika Allah Jalla Jalaluhu mempersulit, mempersempit atau menjadikan segan seorang muslim atau mukmin untuk melakukan kemaksiatan kepadanya. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang berkaitan dengan bulan ini. Maka sudah sepatut dan selayaknya dan seharusnya kita mempersiapkan hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Dan di antara perkara yang harus kita persiapkan jamaah, yang paling penting harus kita persiapkan adalah kita harus mengilmui tentang Ramadan ini. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita berilmu sebelum kita berucap dan beramal di bulan Ramadan, agar kita bisa meraup semaksimal mungkin pahala yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan tersebut. Dan agar kita tidak menjadi orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Puasa kita sah, tapi kita tidak mendapatkan pahala dari puasa kita. Yang hanya kita dapatkan adalah haus dan dahaga saja. Apa yang menyebabkan dijawab? Kan tidak persiapkan ilmu yang seharusnya dia persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Dia nggak tahu fikihnya, dia nggak tahu keutamaannya, dia nggak tahu perkara-perkara yang membatalkan pahala puasanya, dia nggak tahu perkara-perkara yang membatalkan puasanya, dia tidak tahu sunnah dan adab-adab berpuasa, dia tidak tahu siapa saja yang mendapatkan uzur untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Jadi perkara-perkara seperti ini harus kita ketahui sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan ini. Di antara perkara yang penting yang harus kita persiapkan adalah kita harus mengilmui diri kita tentang bulan Ramadan ini atau tentang fikih puasa. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Nasrani yang mereka beramal tanpa ilmu. Ya. Atau kita sudah berilmu tapi kita tidak mengamalkan ilmu kita. Seperti orang-orang Yahudi. Padahal 17 kali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Ya. 17 kali jamaah. Itu pun kalau kita tidak salat sunnah. Ya. Kalau kita salat sunnah berarti kita minta lebih dari itu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang Engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Para nabi, ya. Kemudian para siddiqin, Abu Bakar, para syuhada, Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Wassalihin, dan jalan orang-orang yang saleh. Mereka adalah orang-orang yang beramal dengan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang mendasari amalan dan ucapan mereka dengan ilmu. Bukan seperti orang-orang Yahudi yang hanya berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Dan bukan seperti orang-orang Nasrani yang mereka beramal tanpa seorang muslim mukmin yang sejati, mereka senantiasa mempersiapkan ilmu
sebelum mereka berucap dan sebelum mereka beramal, apalagi ketika ia akan menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang fikih puasa mungkin ya. Secara singkat ya, karena waktu kita nggak panjang ya. Waktu kita tidak panjang, mungkin kita tidak bisa bahas terlalu panjang dan lebar. Nah, jadi ini hanya sekedar mukadimah ya. Jadi apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini itu masih banyak kurangnya. Ya, antum bisa lanjutkan di tempat-tempat yang lain dengan media-media yang lain ya, untuk menambah keilmuan antum tentang fikih Ramadan. Nah, kita akan membahas pertama tentang syarat dan rukun puasa. Ya, kemudian sunnah dan adab berpuasa. Ya, kalau waktunya cukup, kita lanjut membahas perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, jadi kita mungkin akan menjelaskan dengan agak cepat ya, karena waktunya tidak cukup. Ya. Nah, di antara syarat-syarat sah berpuasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua perkara. Yang pertama adalah at-taharatu min al-haid wal nifas. Disuci dari haid dan nifas. Tapi ini bagi siapa? Bagi kaum hawa, bagi kaum wanita. Kita tidak memiliki kaitan dengannya. Dengan kedua syarat ini. Jadi kewajiban kita untuk menjelaskan kepada pasangan-pasangan kita atau ketika kita memiliki seorang putri. Ya. Jadi suci dari haid dan nifas. Ya. Kemudian yang kedua adalah niat. Ya. Syarat sah berpuasa yang kedua adalah niat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din." Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Ya. Kenapa jamaah kita harus berniat? Karena puasa itu adalah ibadah. Dan setiap ibadah harus kita dasari dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Jalla Jalla. Ya. Jadi karena puasa itu ibadah, maka dari itu kita harus berniat. Ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan bagaimana cara kita berniat. Ya, Al-Imam An-Nawawi adalah murid dari Imam Syafi'i. Ya. Beliau rahimahullah taala mengatakan, la yasihhu as-shaum illa binniyah. Puasa tidak akan sah kecuali dengan niat. Ya. Wa mahalluha al-qalb, dan tempat niat itu di mana jemaah? Di hati. Ya. Tempat niat itu adalah di hati, bukan di lisan dan tidak dilafazkan. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi yang beliau sebutkan di dalam kitab Rawdatul Talibin, jilid yang kedua halaman yang ke-350. Dan beliau juga sebutkan ini di dalam kitab beliau yang begitu besar, Majmu' Syarah Muhadzab. Ya. Beliau menyebutkan bahwasanya puasa tidak akan sah kecuali dengan niat, dan tempat niat itu adalah di hati. Ya, dan ini akan memudahkan seorang muslim untuk berniat. Ya, jadi tidak dilafazkan niat itu. Ya. Jadi beliau mengatakan wa mahalluha al-qalb. Tempat niat
syarat sah berpuasa. Berikutnya kita akan jelaskan tentang syarat sah niat. Niat itu ada syarat sahnya. Ini mungkin yang jarang kita ketahui. Ya, kalau syarat sah puasa mungkin setiap berpuasa kita akan berpuasa kita mendengarkannya. Tapi kalau syarat sah niat jarang mungkin di antara kita yang pernah mendapatkan ilmu ini. Di antara syarat sah niat adalah yang pertama al-jazm. Apa itu al-jazm? Kita harus meyakini besok adalah puasa Ramadan. Ya. Karena kalau besok bukan puasa Ramadan, kemudian kita berniat untuk melaksanakan ibadah Ramadan atau puasa di bulan Ramadan, kira-kira niat kita sah atau tidak? Tidak sah. Atau kita berniat di waktu malam misalkan, agar tapi hari esok itu hari yang diragukan, apakah itu puasa atau masuk satu Ramadan atau tidak. Di sini juga terjadi perbincangan di kalangan para ulama. Ya. Jadi harus kita yakini besok puasa Ramadan. Ya. Kemudian kita niatkan. Jazm di sini yang menghilangkan keraguan kita bahwa besok puasa bulan Ramadan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-ta'yin. At-ta'yin itu adalah menentukan kita besok puasa apa? Puasa sunnahkah atau puasa wajibkah? Kalau puasa wajib yang mana? Kan puasa wajib itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada puasa wajib yang memang dari Allah wajibkan, ya, seperti puasa Ramadan. Kemudian yang kedua ada puasa wajib yang karena alasan, karena kafarah, ya, puasa wajib kafarah, ya, karena membatalkan sumpahkah, ya, atau karena melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada hukum-hukum tertentu. Kemudian yang ketiga puasa wajib, ketika seseorang mewajibkan puasa tersebut atas dirinya, puasa nadar. Ini kan juga puasa wajib. Jadi kita harus menentukan puasa kita ini puasa apa besok? Puasa wajib apa? Ya, pasti adalah wajib di bulan Ramadan. Ya. Tapi ingat tetap ini kita tentukan di mana jemaah, di dalam hati. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, kecuali dalam mazhab Abi Hanifah tadi ya. Dalam mazhab Abi Hanifah, ya, itu memperbolehkan niat puasa secara umum tidak apa, ya, mau ditentukan atau tidak itu tidak mengapa di dalam mazhab Abi Hanifah rahimahullah taala. Jadi beliau menyelisih jumhur, ya, dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah itu mengatakan harus ditentukan, ya. Tapi kalangan Hanafiyah mengatakan tidak apa-apa. Ya, yang penting itu puasa. Ya, secara umum tidak apa-apa. Ya. Nah, pendapat yang kuat adalah menentukan, dan itu lebih hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah at-tabiin. Tabiin itu adalah berniat di waktu malam. Ya, berniat di waktu malam. Ya. Ini untuk puasa wajib. Sebagaimana hadis Hafsah radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, kemudian Tirmidzi dan Nasa'i dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyam lahu." Barang siapa yang belum berniat mentabiyyin, berniat di waktu malam untuk melaksanakan puasa wajib, maka tidak ada puasa baginya. Ini ancaman bagi siapa saja yang tidak berniat di waktu malam atau dari sejak matahari terbenam sampai akan terbit fajar. Ini waktu kita untuk berniat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, hati-hati kalau kita kelewatan ancamannya, puasa kita tidak sah. Ya, saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Ya, ini syarat yang disebutkan ya, di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, kecuali Abu Hanifah. Ya. Jadi tabiin niat, ya, berniat di waktu malam. Kecuali puasa sunnah, ya. Kecuali puasa sunnah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah dan menanyakan makanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati makanan. Kemudian Nabi sallallahu mengatakan, "Idzan ini shaim, saya akan berpuasa." Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan ya, tidak menutup kemungkinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berniat berpuasa. Masih ada kemungkinan seperti itu. Maka sebagian ulama ini mengatakan tetap mau yang wajib mau yang sunnah tetap berniat waktu malam. Itu yang lebih ahwat. Itu yang lebih hati-hati. Ya. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW sudah berniat sebelumnya, kemudian datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang masalah tajdidun niyah likulli lailatin min Ramadan. Hukum memperbaharui niat di setiap malam Ramadan. Ini masih berkaitan dengan berniat di waktu malam. Ya. Hukumnya seperti apa? Kalau kita mengulang-ulang niat kita di waktu malam Ramadan. Apakah kita cukup berniat di malam pertama Ramadan, kemudian kita meniatkan sebulan penuh saya akan berpuasa, atau di setiap malam saya memperbaharui niat saya? Mana yang benar? Jumhur ulama mengatakan berniat setiap malam. Ya, karena antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain tidak ada kaitannya. Ya, kalau kita batal di awal Ramadan, tidak secara otomatis membatalkan seluruh Ramadan kita. Jadi kalau batal hari pertama, ya batal hari pertama doang. Ya, jadi nggak ada kaitannya. Maka jumhur mengatakan kita harus memperbarui niat di setiap malam, kecuali dari kalangan Malikiyah. Ya. Di kalangan Malikiyah mengatakan boleh kita berniat 1 bulan penuh. Ya. Jadi ada saja yang menyelisih itu. Kalau kita lihat dalam pembahasan fikih pasti ada saja yang keluar gitu. Ya, karena mereka memiliki istinbat dan kesimpulan yang berbeda-beda. Meskipun dengan satu dalil mereka sama, tapi cara mereka melihat dalil, menyimpulkan hukum dari sebuah dalil itu yang berbeda. Ya, sering saya katakan, kita belajar di Libya, kalau belajar fikih itu. Jadi kalau mereka nggak berbeda yang 4 itu yang aneh. Ya. Kalau mereka nggak berbeda dalam masalah fikih itu yang aneh. Ya. Kadang ini yang sepakat, ini sepakat, ini yang berbeda. Ya. Tapi yang paling sering menyelisih adalah pendapat kalangan Hanafiyah, itu yang paling sering. Karena beliau yang paling tua, ya, yang banyak menyisihi jumhur. Namun bukan berarti pendapat beliau lemah, tidak. Ya. Nah, kita kembali kepada pendapat Imam Malik tadi, mengatakan boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa kita berniat di malam pertama bulan Ramadan selama 1 bulan penuh sebagai apa nih? Cadangan, ya.
apa sih istilahnya? Cadangan ya. Jadi kalau seandainya kita lupa, ya ini sudah mewakili, ini sudah menjadi wakil niat kita selama 1 bulan. Ya, tapi jangan kita lupa berniat setiap malamnya. Ya, la qadarullah wa ma syafa'al, misalkan ya kita lupa misalkan di pertengahan Ramadan atau di akhir Ramadan karena kita sibuk shopping ya, sibuk mudik. Sekarang nggak boleh mudik ya, tapi mudik sebelum dilarang ya, bisa. Nah, kita lupa untuk berniat ya. Maka yang cadangan ini itu sudah mewakili niat kita insya Allah ya. Nah ya, jadi lebih baik berniat di setiap malam ya, berniat di setiap malam ya. Nah jadi ini persoalan yang berkaitan dengan masalah mengupdate atau memperbaharui niat di setiap malam Ramadan ya. Kemudian perkara berikutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sunanus shaumi wa adabi atau adab ya, sunnah berpuasa dan adab-adabnya ya. Yang pertama adalah as-sahur, makan sahur ya. Kenapa kita harus makan sahur? Karena ini merupakan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam banyak keberkahan. Di antara kita menyelisih puasanya orang ahlul kitab, karena yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Kita makan, mereka tidak. Ini dari sisi ini keberkahan kita akan mendapatkan. Ya. Kemudian mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah SAW mengatakan tasahharu walau bijur'ati ma'i. Ya. Bersahurlah kalian meskipun dengan 1 teguk air. Bagaimana Rasulullah SAW memandang bersahur itu sangat penting, meskipun dengan 1 tegukan air. Ya. Jadi kalau misalkan biasa-biasa saja ya Rasulullah tidak mungkin memerintahkan kita untuk bersahur hanya dengan 1 teguk air. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, lakukan meskipun dengan 1 teguk air, karena kita akan kehilangan keberkahan apabila kita tidak bersahur ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan ni'mas sahur, ni'ma sahurul mu'min at-tamar. Jadi makanan yang paling berkah untuk kita jadikan untuk makan sahur adalah at-tamar. Tamar itu apa ya, kurma. Ya, alhamdulillah sekarang kurma harganya enggak terlalu mahal ya, Masya Allah. Sekarang ini keberkahan pandemi, mungkin diantara keberkahan pandemi ini ya. Antum bisa merasakan kurma dengan harga yang murah sekarang. Ya, karena dulu ada sempat jual kurma, sekarang Masya Allah jauh banget ya. Sekarang nggak jual, tapi perbedaan harga dulu dengan sekarang pun jauh banget ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi antum bisa mendapatkan keutamaan ini Insya Allah ya, dengan berbuka menggunakan tamar atau sahur menggunakan tamar ya. Nah ini yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua ta'khirus sahur, mengakhirkan waktu sahur ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya, seorang sahabat ya pernah bersaksi kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan sahur. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Dia mengatakan tasahharna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thumma qama ila shalah. Kami pernah makan sahur bersama
Rasulullah SAW, kemudian kami beranjak untuk melaksanakan sholat subuh. Kam bainal adzan was sahur. Kemudian para sahabat ini bertanya, berapa jarak antara makan sahur dengan azan subuh maksudnya jemaah ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan qadra khamsina ayat, ukuran 50 ayat. Bacaan sedang ya, kira-kira berapa menit itu? Ya, coba aja bentar ya. Jadi sekitar bacaan 50 ayat. Artinya enggak lama jarak antara makan sahur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat subuh. Ya, tidak lama. Artinya sunnah untuk mengakhirkan waktu sahur. Hikmahnya apa jemaah? Agar kita tidak tertidur kembali kemudian kebablasan sholat subuh. Ya, tidak melaksanakan sholat subuh. Bangun sahur jam 3, waktu subuh setengah 5. Ya, kalau antum bisa manfaatkan waktu itu untuk sholat malam, baca Quran, silakan, itu lebih utama. Tapi kalau misalkan antum menyadari, ya, habis makan ngantuk, nggak tertahan, kemudian tertidur untuk bangun sholat subuh berat, berarti sholat makan sore kapan? Di sebelum beberapa menit kita melaksanakan sholat subuh. Atau kalau kita misalkan bangun jam 3, ya kita sholat dulu, kemudian kita baca Al-Quran, ya. Sebelum beberapa saat sholat subuh kita makan sahur, ya. Dan tidak ada istilah imsak. Imsak itu waktu memang untuk bahasa kita itu waktu imsak itu masih bisa makan dan minum, ya, karena itu bukan waktu subuh. Ya, masih bisa. Tapi untuk menahan orang-orang nih yang takutnya kebablasan ya, di waktu imsak itu masih bisa kita gunakan untuk makan dan minum ya. Ini sunnah yang kedua. Kemudian misalkan apabila terjadi jamaah, kita makan sahur, tiba-tiba azan dikumandangkan, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita sempurnakan makan dan minum kita, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'a ahadukum nida wal ina'u 'ala yadihi, fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu." Apabila di antara kalian sedang makan sahur nih, ya, sedang makan ya, kemudian azan tiba-tiba dikumandangkan, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah dia meletakkan makanan tersebut atau artinya meninggalkan makanan tersebut sampai dia menghabiskan hajatnya, ya. Jadi sampai dia bisa mencukupkan dirinya. Kalau sudah cukup dilepas, ya, dihabiskan dulu. Tapi ingat, ini kondisional ya. Jadi bukan setiap sahur atau seperti ini. Kadang orang di zaman kita sekarang ini banyak yang meremehkan hal ini. Ya. Jadi ini untuk bagi orang yang memang sesekali mendapatkan kondisi seperti ini. Ya. Bukan setiap hari azan makan terus. Nah, ini kan meremehkan nanti. Gak boleh seperti ini. Ya. Jadi hadis ini berlaku untuk orang-orang yang memang terkadang mendapati kondisi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab, mungkin dia bangun dia agak telat, kemudian dia langsung makan, tiba-tiba azan, ya, dan di saat itu dia menghabiskan hajatnya. Tapi kalau waktu-waktu yang biasa, maka jangan sampai kita makan di saat azan dikumandangkan, ya. Karena di saat itulah waktu untuk berpuasa kita sudah dimulai, ya. Kita akan sebutkan rukun berpuasa, ya. Nah, jadi tidak boleh kita meremehkan, ya.
perkara ini. Ya. Tapi boleh nambah nggak? Nggak boleh. Ya, sama saja. Hanya hajat kita saja yang kita di tangan kita. Piring aja satu. Ya. Setuju. Nah, kemudian yang ketiga, ta'jilul iftar, mempercepat berbuka puasa. Ya. Jadi digerakkan berbuka puasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu nas bi khairin ma'ajjal fitra. Manusia senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Tapi ketika sudah masuk waktunya, ya, bukan menyegerakan berpuasa sebelum waktunya masuk. Ya. Itu berdalil dengan hadis ini, tapi berbuka jam 5 misalkan. Itu salah, ya. Jadi ketika sudah masuk waktu maghrib, maka cepat-cepat kita membatalkan puasa kita. Ya, meskipun dengan air, meskipun dengan satu kurma. Ya. Itu sunnahnya. Kemudian yang keempat, al-yuftir 'ala al-ghatab aw al-tamr. Ya, salat atau al-ma. Berbuka puasa menggunakan rutab. Rutab itu kurma muda. Ya. Kemudian tamar, kurma biasa. Intayassara, kalau itu mudah kita dapatkan. Kalau di Masjid Nabawi, Masjid Haram mungkin gampang, ya. Tapi kalau di sini susah. Ya, paling tamar aja, ya. Tapi kalau saat tidak ada, yang menggunakan air. Ini sunnahnya. Ya. Jadi apa alasan kita berbuka dengan ini? Ya. Dengan sesuatu yang manis menggunakan kurma. Kurma itu kan manis. Ya. Karena sesuatu yang manis untuk lambung yang kosong itu lebih cocok. Ya. Dan lebih cepat membangkitkan energi bagi seseorang. Ya. Kemudian kenapa kita harus berbuka dengan air? Di sini disebutkan, fa innal kabida yahsul laha bis-sawmi namun yubis, ya, atau yubas. Fa idza rutibat bil ma' kamula intifa'uha bil qida'i ba'dahu. Ya. Karena memang seluruh ini kita kering, ya. Jadi ketika kita basahi dengan air, maka itu akan berfungsi kembali, akan sempurna lagi fungsinya nanti. Ya, Masya Allah. Ya. Ini di antara mukjizat Rasulullah SAW. Dulu kan nggak ada penelitian dulu. Ya. Tapi sesuai dengan ilmu pengetahuan, secara medis terbukti manfaat kita berbuka dengan sesuatu yang manis. Ya, seperti kurma, ya, atau yang lain. Kemudian berbuka menggunakan air. Ya, jadi memang ada manfaatnya, luar biasa manfaatnya. Ya, ini diantara mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, ad-du'a 'inda al-fitri bima ya'ti. Kita berdoa sebelum kita berbuka puasa. Ini jangan lupa, ini juga banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, ya, karena sudah melihat makanan minuman di depan, jadi lupa untuk berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sibuk, ya. Sibuk untuk memulai atau sibuk untuk menentukan di mana makanan yang kamu saya makan nih, minuman yang mana yang lebih enak nih. Padahal kalau sudah masuk semua sudah jadi kurang enak, ya. Ya, niat kita aja yang besar sebelum berbuka. Ketika sudah berbuka, yang tadi kita angan-angan sudah tidak kita inginkan lagi. Ya, kalau ada iftar jama'i, ya, kita ingatkan jamaah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum sesaat kita akan berbuka puasa. Ya. Kemudian berdoa sebelum kita makan untuk membatalkan puasa kita, ya, atau doa berbuka puasa. Ini sunnah yang lain. Ya, dengan doa apa? Dhahaba
adh-dhama'u wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ya, kapan kita berdoa, baca doa ini? Sebelum apa setelah? Setelah, ya. Setelah kita minum baru kita baca doa dhahadh-dhama. Ya. Karena di saat kita sudah minum baru akan hilang rasa haus. Ya, kemudian wabtallatil 'uruq, ya, tenggorokan kita akan basah, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala sudah Allah tetapkan biidznillah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, jadi ada doa secara umum sebelum kita berbuka puasa, menunggu waktu berbuka puasa. Ya, kan? Di saat itulah di antara waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian berdoa setelah kita minum, ya. Kita mencicipi minuman, ya. Nah, kemudian sunnah yang berikutnya keenam dan yang ketujuh, al-jud wa qira'atul Quran wa mudarasatuh. Ya, kita bersikap dermawan di bulan Ramadan. Kalau sekarang kita baik, berarti Ramadan lebih baik lagi. Ya. Dan kita memperbanyak membaca Al-Quran Al-Karim. Banyak membaca Al-Quran Al-Karim, ya, sebagaimana sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW, kemudian para sahabat, ya, misalnya Abdullah bin Mas'ud mengkhatam Al-Quran 3 kali sehari, ya, 3 hari sekali, ya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah taala mengkhatamkan Al-Quran berapa kali? Ada yang pernah dengar? Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran selama puasa 20 kali. 60 kali, ya. Jadi sehari 2 kali, ya. Tapi bagi kita yang bacaannya belum bagus, jadi jangan sampai kita memperhatikan kuantitas. Yang harus kita perhatikan adalah kualitas bacaan kita. Kalau ada tempat belajar tahsin dan tajwid, kita ikuti. Jadi bukan kuantitas yang harus kita kejar dengan bacaan yang kurang pantas misalkan. Karena banyak orang-orang yang pengen menghatam Al-Quran sehingga tidak perhatikan hukum-hukum yang ada. Ya. Jadi kalau yang belum bagus bacaannya, pelan-pelan saja sambil memperhatikan hukum-hukum tajwid. Insya Allah ini lebih utama. Ya. Kalau yang sudah bagus bacaannya, silakan menghatam Al-Quran dengan bacaan yang hadir, yang cepat, tapi tetap dengan perhatikan hukum tajwid yang ada. Ya. Nah, kemudian sunnah yang ke-8, at-tarafu' amma yahbitu thawab as-sawmi min al-ma'asi adh-dhahirati wal batinati. Kita berusaha menghilangkan perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Ya. Yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Ya, menghilangkan, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Ya, yang nampak atau yang tidak nampak. Ya. Seperti berkata kotor, berdusta, ya, mengumpat orang, caci maki orang, menzalimi orang. Ya. Ini perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Ya. Jadi antara sunnah puasa adalah menjauhkan diri kita dari hal-hal yang seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Jadi barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan kotornya, dustanya, kezalimannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima pahala puasanya. Allah tidak akan berikan pahala puasa kepadanya. Tapi puasanya sah atau tidak? Sah. Ya, karena tidak ada perkara-perkara yang membatalkan puasa yang dia lakukan. Yang hanya dia lakukan adalah perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasanya. Ya. Jadi yang ia dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Ya, pahala yang diharapkan tidak dia dapatkan. Padahal jelas puasa kita nggak ada yang kita harapkan kecuali apa? Pahala. Apa balasan dunia yang bisa kita dapatkan dari puasa kita? Nggak ada.
pun di Allah Subhanahu wa taala yang membalas. Artinya kita akan dapat pahala, tapi kalau kita tidak dapat pahala, ya nggak ada manfaat puasa yang kita jalankan. Ya hati-hati jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada orang kemudian sunnah yang lain, kalau ada orang yang menantang kita untuk berantem, ribut, ribut, kita bilang apa? Ini shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Jangan diladenin. Ya, tinggalin kalau ada orang yang seperti ini. Jadi ini diantara perkara-perkara yang disunnahkan ya ketika kita ketika kita sedang berpuasa. Ya, ada 9. Nah, sampai jam berapa nih? Hah? Jam berapa ya? Sih. Nah, mungkin kita cukupkan di sini ya. Nanti kita sisakan untuk waktu. Tanya jawab apa? Jam juga. Apa sekarang? Hah? Jam sampai jam 6 gitu ya. Nah, kita lanjutkan sedikit ya tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya. Sebenarnya perkara yang membatalkan puasa juga terbagi menjadi 2. Ya. Ada perkara yang membatalkan puasa yang mewajibkan qadha. Ya. Kemudian yang kedua, perkara yang membatalkan akan tetapi tidak mewajibkan qadha. Ya. Jadi perkara yang membatalkan puasa tapi tidak harus mengqadha puasanya. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah perkara yang membatalkan puasa yang mewajibkan qadha. Seperti apa jemaah? Seperti makan, minum, ya secara sengaja. Kalau nggak sengaja, lupa, ya, nggak tahu, misalkan, ya, tiba-tiba di siang hari bulan Ramadan, ya, dia lupa, dia sedang berpuasa, dia makan dan minum, kemudian setelah kenyang dia ingat, dia sedang berpuasa, maka apakah dia harus meneruskan puasanya atau tidak? Teruskan, ya, karena makan dan minum yang membatalkan puasa adalah makan dan minum secara sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya. Karena itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Ya, tapi yang tahu sengaja atau tidak adalah diri kita. Ya orang nggak tahu. Tapi yang pengen dapat pahala siapa? Kita. Ya. Dan Allah pasti tahu kita sengaja atau tidak. Ya. Nah, dimakan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang berikutnya ta'ammudul akli wa syurbi yang kedua adalah al-qai, ya. Al-qai itu artinya apa? Ta'ammudul qai. Qai itu sengaja muntah. Ya. Ini perkara yang kedua yang bisa membatalkan puasa, yang muntah dengan cara disengaja. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-haid wan nifas. Haid dan nifas jelas ini bisa membatalkan puasa. Kemudian ta'ammalul istimna, onani secara sengaja bisa membatalkan puasa. Ya. Jadi ini bisa membatalkan puasa seseorang yang mengeluarkan mani dengan cara disengaja, ya, dilakukan oleh sendiri atau oleh pasangannya, ya, itu bisa membatalkan puasa. Ya. Dan wajib bagi orang yang melakukan ini untuk mengqadha puasanya. Ya. Wa dhahaba Ibnu Hazm ila annahu in istamna bighairi jima'in lam yusrid shaumahu wa in ta'ammada. Ini pendapat yang membuat
puasa di masa lampau kalau nggak salah ya, yang menjadi kontroversi ya. Jadi ribut orang ya ketika Ustaz Yazid membawakan pendapat ini ya. Pendapat Ibnu Hazm, tapi beliau tetap merajikan pendapat yang membatalkan. Tapi beliau hanya membawakan pendapat Ibnu Hazm dalam mazhab Zahiri yang mengatakan ya istimna, ya orang dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Itu ada pendapatnya. Ya, tapi menurut Ibnu Hazm ini banyak pendapat-pendapat beliau yang menyelisihi jumhur. Ya. Walam ya'ti bidzalika nassun wala ijma' wala qaul sahabi wala qaul sahib wala qiyas. Ya, beliau zahiri itu mazhab zahiri beliau kalau nggak ada dalil dari Quran dan Sunnah beliau tidak menguatkan pendapat tersebut. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan qadani membatalkan puasa. Ya. Tapi kenapa jumhur mengatakan itu batal? Karena banyak pertimbangan. Dan dalil tidak hanya Quran dan Sunnah, ada dalil qiyas, kemudian ijma'. Ya. Ya, jadi ada dalil yang lain. Ya. Jadi ini yang membuat beliau tidak mengatakan qadani itu membatalkan puasa. Jangan kemudian apabila kita tahu tentang ini, jangan sampai kita memilih yang mudah-mudah bagi kita. Ini yang nggak boleh. Ya, talfiq namanya. Ya. Kalau dalam perkara ini misalkan wah kayaknya pendapat ini yang enak nih, ini yang kita ambil. Dalam perkara ini wah pendapat imam ini yang enak, wah ini saya ambil. Yang kita pilih adalah pendapat yang mendekati dalil. Ya. Dan itu sebagai besar dipilih oleh jumhur ulama rahimahullahu jami'an. Ya. Di sini katakan madzhabul jumhur arjah. Pendapat jumhur itu lebih rajih. Wa istadallu lahu biqaulillah ta'ala fil hadits al-quds fi sya'n shaim. Dan jumhur berpendapat atau berdalil dengan hadis qudsi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini mungkin yang belum diteliti oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Sabda Nabi SAW. Ya. Jadi ketika seseorang berpuasa, dia meninggalkan apa jemaah? Meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena ya. Jadi di antara syahwat seseorang adalah ketika dia mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya. Jadi ini yang menjadi di antara hujjah jumhur ulama membantah pendapat Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Dan banyak pertimbangan-pertimbangan maslahat yang lain ya, yang dijadikan hujjah oleh jumhur ya, untuk menguatkan pendapat bahwasanya qadani atau istimna dengan cara sengaja itu bisa membatalkan puasa ya. Nah, kemudian apabila ada orang yang berpikir yang jorok ya, kemudian mengeluarkan air mani ya, wala bita'amad bitafakkurihi aw nadrihi ila imra'atihi wa nahwi dzalik inzalul mani lam yufsid shaum. Kemudian dia mengeluarkan mani tapi dia melihat tidak sengaja ya, kepada istri atau kepada orang lain. Dia berpikir misalkan berpikir jorok tapi tidak sengaja, wallahu a'lam ya, berpikir tidak sengaja gimana itu tidak tahu ya. Jadi kalau ada orang seperti itu, ya, kemudian mengeluarkan air mani, maka tidak membatalkan puasanya. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh niatul iftar. Yang bisa membatalkan puasa adalah ketika ada orang yang berniat iftar, meskipun dia belum makan dan minum, tapi dia sudah berniat iftar, itu bisa membatalkan puasanya. Hati-hati. Ya, karena capek misalkan, ya, habis kerja, habis nguli, ya. Habis kesana kesini, habis pergi, kepanasan, ya. Kemudian berniat untuk iftar misalkan, hanya dengan niat saja, meskipun belum makan dan minum, itu bisa batalkan puasa seseorang. Hati-hati. Ya. Fa inna ma huwa sha'im ibtalu shawmihi wa 'azima al-iftar jaziman muta'ammidan dzakara annahu fi shawm wa tala shawm. Dia berniat, kemudian juga azam untuk makan, membatalkan puasanya. Padahal dia sudah tahu dia sedang berpuasa,
maka batallah puasanya meskipun dia belum makan dan minum. Ya. Kenapa jemaah? Karena niat menjadi apa? Syarat sah. Ya. Puasa seseorang ketika niatnya sudah berubah, ya, maka puasanya bisa saja batal. Ya. Nah, niat itu kan nggak butuh perbuatan, cukup dengan niat dalam hati. Ya. وهذا مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد وبثور الظاهرية وأصحاب الرأي إلى أن أصحاب الرأي قال إن عاد فنوى قبل انتصاف النهار أجزاء بناء على أصلهم أنه تصح النية بالنهار. Ya, ini madhab pendapat dikuatkan oleh kalangan Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, kemudian Abi Thawr, Al-Zahiriyah juga, dan Ashab Ra'i, ya, Imam Abu Hanifah, ya, kalangan Hanafiyah. Ya, tapi sebagian mereka mengatakan, ya, kalau misalkan dia kembali berniat, ya, setelah sholat zuhur, ya, setelah zawal, ya, di saat dia belum makan dan minum, maka puasanya sah. Ya. Nah, sebelum zuhur, ya, misalkan dia berniat untuk batalkan puasanya di pagi hari, ya. Tapi dia belum makan dan minum, tapi dia sadar, wah, apa yang saya lakukan tadi, apa yang saya niatkan, itu bisa batalkan puasa saya. Kemudian sebelum waktu zuhur tiba, dia berniat lagi, ya, untuk melanjutkan puasa, makanya tidak apa-apa selama itu sebelum zuhur. Ini menurut pendapat sebagian dari kalangan Hanafiyah. Ya, tapi jumhur mengatakan puasanya batal. Ya. Kemudian yang kedelapan, ar-riddatu 'anil Islam. Ya, murtad dari Islam ini bisa membatalkan puasa seseorang. Ya. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan puasa yang mewajibkan qadha dan kafarah di antaranya adalah jima. Ya. Jima berhubungan dengan suami istri di tengah bulan di tengah berpuasa Ramadan, ya. Ketika dia sedang melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Nah, Allah Taala alam bisawab, ya. Sebenarnya masih ada penjelasan tentang bagaimana cara dia membayar kafarah, kemudian perkara-perkara yang tidak merusak puasa, ya. Dan pembahasan orang-orang yang mendapatkan uzur untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya. Allah Taala bisawab, ya. Ya, mungkin bisa mendapatkan dari media-media lain atau majelis-majelis yang lain. Semoga yang sedikit ini, yang singkat ini bisa menjadi bekal dan modal bagi kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ya. Barakallahu fiikum. Tafadhal barangkali di antara antum ada yang bertanya, silakan. Allah. Saya mau bertanya soal ini, Ustaz. Ibu hamil kan sampai menyusui itu bagaimana nggak bisa berpuasa. Nah, itu kalau nggak bisa mengkodok sampai ketemu puasa selanjutnya, kan ada yang berpendapat tetap mengkodok nanti setelah bisa berpuasa. Ada yang berpendapat juga bayar fidyah aja cukup. Nah, itu pendapat yang paling kuat yang mana, Ustaz? Nah, di sini ada 5 pendapatnya. Ada 5 disebutkan dalam pembahasan ini, ya. Al-hamil wal murdi'. Yang pertama, ini sebenarnya pembahasan beda, ya. Jadi harus muqadha, ya, dan memberikan makan, ya. Kemudian yang kedua, bagi orang hamil dan menyusui itu qadha saja, tidak ada memberikan fidyah. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, berikan makan dan tanpa qadha. Yang keempat di sini qadha bagi orang yang hamil, kemudian qadha dan kita bagi orang yang sedang menyusui. Yang kelima, tidak qadha dan tidak membayar fidyah. Tapi Allah Taala bisawab, ya, pendapat yang anak kuatkan, ya. Jadi bagi orang yang sedang menyusui, kalau seandainya terus bersambung, ya, besok punya anak lagi misalkan menyusui lagi gitu, ya, maka bagi dia membayar fidyah.
ya, tanpa ada qadha. Ya. Karena ini disamakan dengan orang yang lansia. Ya. Tapi kalau seandainya dia mampu untuk mengqadha, maka tidak apa-apa. Ya, mungkin ya semampunya dia mengqadha, tapi membayar fidyah tetap dia harus lakukan. Itu yang paling utama. Jadi kalau seandainya dia mampu, dia memiliki waktu untuk mengqadha, maka itu lebih baik. Ya, itu lebih untuk kehati-hatian. Ya, tapi kalau seandainya memang tidak mampu, ya, maka tidak apa. Cukup membayar fidyah. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya, Madzhab Ishaq, kemudian dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tapi kalau seandainya bisa mengqadha dan memberikan makan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik. Jadi pendapatnya dikuatkan di kalangan Imam Malik, kemudian Syafi'i dan Ahmad. Jumhur mengatakan qadha dan fidyah. Ya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan ada waktu, ya, kita bisa jelaskan ini secara terperinci dengan dalil-dalil. Ya. Nah, mungkin kita bisa cari referensi yang lain. Mana yang lebih? Kalau sakit ya? Hah? Kalau sakit? Kalau sakitnya sakit seperti apa dulu? Jadi ada macam-macam sakit. Kalau sakit udah sembuh, ya pada saat itu boleh kita tidak berpuasa. Tapi ketika sudah sehat, kita wajib qadha. Kecuali sakit-sakit yang istilah kita berfikir la yurja'u, sakit-sakit yang memang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, ada misalkan sebagai ulama mengatakan ya sakit tua juga termasuk sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka dikiaskan dengan itu nanti. Ya, jadi memang banyak hukum-hukum di sana. Ya, ya. Sakit jantung. Dilihat ya. Kalau dia berpuasa mampu atau tidak? Hah? Kalau orang jantung berpuasa bisa? Hah? Tergantung penyakit jantungnya seperti apa kan? Masing-masing punya tingkatan ya. Tingkat koreksi kan berbeda-beda. Ya. Jadi Islam itu menyesuaikan kondisi seseorang. Ya. Kalau mampu dia misalkan yakin dia mampu berpuasa, silakan berpuasa. Kalau dia misalkan takut, mungkin dia pernah berpuasa kemudian terjadi sesuatu, maka silakan dia tidak berpuasa karena dia telah mendapatkan wudu. Ya, karena ingat yang wajib berpuasa adalah ya kita sebutkan pengertiannya ya. Jadi puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim, kemudian yang kedua baligh, aqil, sahih, mukim. Ya, ini syaratnya. Muslim, kalau kita muslim wajib. Kemudian yang kedua baligh, kalau kita sudah baligh. Aqil, kita berakal, bukan orang gila. Sahih, kita sehat. Berarti kalau kita sakit dapat udzur. Ya. Kemudian mukim, kita tidak safar. Ya, kita mukim. Jadi kalau sudah terkumpul 5 syarat ini, muslim, baligh, aqil, sahih, mukim, maka kita wajib berpuasa. Namun apabila salah satu di antara yang kelima ini nggak ada, maka kita memiliki udzur untuk tidak berpuasa. Orang kafir nggak wajib. Anak yang masih kecil nggak wajib berbalik. Orang gila nggak wajib. Ya. Kemudian orang yang sedang sakit nggak wajib. Ya. Orang yang sedang sabar tidak wajib. Ya, Allah Taala alam bisawab. Ada yang lain silakan terakhir. Mohon silakan itu dulu. Tadi mohon. Banget itu bulan Ramadan dan Fitri. Nah, silakan. Akan punya kembar Ustaz. Untuk sholat Idul Fitri masih bayi nanti seperti apa untuk istri anak Ustaz? Apakah ada rukhsah atau keringanan karena dengan membawa 2 bayi yang kecil-kecil untuk sholat itu kan karena nangis akan mengganggu orang Ustaz. Itu ada rukhsah atau seperti apa? Nah, tidak apa-apa. Rukhsah pasti Islam ya. Karena
itu masih diperbincangkan juga hukumnya. Ya, kemudian ada uzur, ada 2 bayi misalkan, ya, kemudian itu bisa mengganggu orang lain dan yang sedang sholat, silakan tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. Nah, Allah silakan. Gak apa, satu. Bonus. Berkenan Ustaz, ini last minute kita masuk Ramadan. Ada berapa lafaz hadis yang secara tekstual itu kalau kita bacanya secara konteks itu seakan bertentangan. Ini ada berapa hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah menerangkan kalau Nabi banyak berpuasa hampir sebulan penuh di luar Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Ada itu dari Aisyah dan Ummu Salamah, ya, masalah itu. Terus ada pula hadis dari Abu Hurairah menyatakan datang sofa sabana fala tasumu, jika sudah masuk pertengahan Saban maka tidak ada puasa bagi kalian, gitu kan. Nah, ini di last minute ini berapa hari kita menjelang Ramadan ini, kalau kita membaca tekstual itu hadis, ini kebingungan bagi orang-orang yang tidak memahami konteksnya hadis yang biasa mereka puasa Senin Kamis. Apakah boleh saya berpuasa? Ini ada hadis larangan nih, gitu Ustaz. Jadi secara kita baca letterloh nih, letterloh bahasa Belanda nih Ustaz, orang dulu gitu. Letterloh ini ya begitu. Ini menerangkan Nabi berpuasa banyak nih. Selain Ramadan, hanya bulan Saban Nabi puasa paling banyak, 5 bulan lain kita Ustaz ya. Terus ada lagi hadis mengatakan begitu masuk setengah Saban tidak ada berpuasa lagi. Nah, bagi orang-orang yang biasa melaksanakan Senin Kamis atau Yaumul Bid masuk ya, Senin Kamis lah, dia akan bingung nih, ada larangan gitu. Nah, terus bagi orang yang tidak biasa puasa sunnah, terus karena dia membaca hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah bahwa Nabi berpuasa paling banyak bulan Saban, dia berpuasa. Ini kira-kira gimana Ustaz? Nah, jadi disebutkan di sini ya, Al-Hafidz ya berkata, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, jadi sesungguhnya hadits Aisyah menjelaskan bahwa maksud dari hadits Ummu Salamah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa dalam setahun sebulan penuh kecuali Syaban bersambung dengan Ramadan, yakni bahwa beliau lebih banyak berpuasanya. Jadi nggak sebulan penuh juga kan, ya. Tapi banyak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Syaban. Ya. Al-Imam Tirmidzi mengutip dari Ibnu bahwa sesungguhnya beliau berkata dalam bahasa Arab diperbolehkan mengatakan telah berpuasa sebulan penuh bagi orang-orang yang berpuasa pada sebagian besar hari dalam satu bulan tersebut. Jadi sebenarnya tidak berpuasa sebulan penuh, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Syaban, ya. Ya, mungkin ada kaitannya, ya. Bisa kita kaitkan. Jadi kalau misalkan kita memahami bahwasanya puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak di bulan Syaban, ya, tapi tidak sepenuhnya, ya. Nah, jadi mungkin itu yang bisa Anda jawab. Allah Taala alam bisawab, ya. Dan pun larangan yang kedua itu belum ada hadis. Siapa itu hadis? Aisyah. Bukan, dari Ummu Salamah. Dari Abu Hurairah. Larangan nih. Izan tasofu Sa'ban fala tasumu, jika tersisa separuh bulan Sa'ban janganlah berpuasa. Riwayat Tirmizi ya, dari Abu Hurairah. Nah, ada lagi, ini ada berapa lafaz Ustaz ya? Dari Ibnu Majah, dari Imam Ahmad ya. Wallahu ta'ala bisawab, ya. Karena belum pernah mendengarkan hadis itu, maksudnya belum mungkin belum ada telaah, ya. Dan insyaallah mungkin nanti akan lihat kembali, ya, bisa lagi hadisnya, kemudian bagaimana cara kita menggabungkan kedua hadis ini, ya. Jadi, kalau bisa digabungkan, tapi kalau nggak bisa, terkadang ada salah satu di antara kedua hadis ini yang kualitasnya tidak baik, ya. Tapi nanti insyaallah akan lihat kembali.
Tapi ada pendapat Imam Syafi'i Ustaz, Nah, mengenai itu. Kata Imam Syafi'i dan pendapat sebagian ulama mengatakan larangan berpuasa setelah separuh bulan Syaban adalah bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa. Tadi yang saya katakan, dia sebenarnya nggak biasa berpuasa Senin Kamis. Namun begitu dia baca hadis menerangkan kalau Rasulullah banyak berpuasa bulan Syaban, dan dia kepengen kayak Rasulullah nih. Padahal dia tidak mendawamkan hal itu. mungkin jatuhnya ketika seseorang yang jarang berpuasa kemudian datang bulan Syaban dia banyak berpuasa, takutnya dia mengkhususkan bulan tersebut gitu. Tapi kalau orang-orang yang terbiasa puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, ya, maka boleh bagi dia untuk memperbanyak puasa lagi di bulan Syaban. Ya. Mungkin seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab, ya. Dan mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita untuk senantiasa duduk dalam majelis yang mulia ini. Kita tutup kajian kita dengan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.